Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di pertemuan online pertama kita. Eh, ya, kedua ya. Ya, jadi kita lanjut ke materi berikutnya di IoT ya. Kemarin sudah kita pengenalan IoT dan sekarang kita masuk ke jaringan teknologi, jenis teknologi jaringan dalam IoT ya. Nah, di sini ada apa? Untuk apa? WiFi. Kemudian ada 4G atau 5G itu untuk konektivitas global dan skala besar. Kalau WiFi itu untuk jangka pendek, jarak pendek ya. Kemudian Bluetooth yang berdekatan. Nah, kemudian di sini ada LoRa ya. Jadi untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang lebih baik. Kemudian selain ada LoRa sebenarnya banyak ada lainnya. Contohnya itu yang ini ada Firebase ya. Kemudian ada Zigbee itu adalah untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi. Oh. Sebenarnya masih ada lagi yang Zigbee itu apa ya? Nanti kita lanjut. Nah, kemudian keuntungan teknologi jaringan dalam IoT ini adalah konektivitas yang luas dan global. Jadi penggunaan energi yang efisien dan skalabilitas untuk jaringan besar. Kemudian kinerja yang andal dan cepat. Kemudian konektivitas yang luas dan global ini salah satu keuntungan utama teknologi jaringan dalam konektivitas IoT adalah kemampuan untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G ya, 3G ya, dan lainnya. Perangkat IoT dapat terhubung ke internet di berbagai lokasi di seluruh dunia. Nah, manfaat konektivitas yang luas dan global ini adalah di sini ada skala luas ya, jadi teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT ini untuk terhubung dalam skala global. Ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks ya, seperti jaringan kota pintar atau smart city yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di seluruh kota-kota atau smart village ya, seperti itu. Koneksi tanpa batas ya, jadi konektivitas global ini memungkinkan perangkat IoT ini beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil ya, dan luar negeri ya. Contoh perangkat pelacakan hewan liar dapat memberikan data lokasi bahkan di habitat yang sulit terjangkau. Kemudian kerjasama antar negara. Nah ini ya, misalnya untuk sampah itu bisa atau untuk apa IoT yang lain gitu. Teknologi jaringan global ini memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antar negara-negara memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Nah, contoh penerapannya misalnya ini kontainer. Ini eh, kontainer-kontainer ini dia ada sistem pelacakannya ya. Di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisien dalam rantai pasok, ekspor dan impor. Kemudian di sini penggunaan energi yang efisien ya, jadi salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT ini adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Jadi efisiensi energi ini menjadi penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai terbatas atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbarukan. Pentingnya efisiensi energi yaitu di sini ada Prolog Battery Life. Jadi teknologi jaringan yang dirancang untuk menghemat energi, memungkinkan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lebih lama. Ini krusial pada perangkat yang ditempatkan di lokasi sulit diakses dan atau mahal untuk mengganti baterainya. Misalnya di paling ujung di menara gitu kan ya, di Burj Khalifa misalnya. Nah, di situ mau ada sistem IoT-nya di paling ujungnya. Nah, itu kan. Nah, di sini makanya dipasang
jaringan saja gitu, yang dimana dia memantau baterai. Nah, kemudian pengurangan dampak lingkungan. Jadi dengan mengurangi kebutuhan energi, teknologi jaringan yang efisien membantu mengurangi dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energinya. Jadi biaya operasionalnya rendah, perangkat IoT yang lebih efisien secara energi mengurangi biaya operasional karena penggunaan energi yang lebih rendah, terutama dalam skala besar. Contohnya, oh ini pakai drone ya. Perangkat sensor suhu yang ditempatkan dalam lingkungan pertanian menggunakan teknologi jaringan dan yang efisien untuk mengirimkan data hanya pada interval tertentu untuk mengurangi konsumsi energi dan memperpanjang umur baterai perangkat. Skalabilitas untuk jaringan besar. Nah, di sini salah satu keuntungan utama dari teknologi jaringan dalam konektivitas IoT ini adalah kemampuan untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat yang terhubung. Nah, kemudian skalabilitas ini adalah kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau kehandalan. Nah, keuntungan dari skalabilitas ini adalah pertumbuhan tanpa batas. Jadi teknologi jaringan dapat dilaksanakan memungkinkan pertumbuhan ekosistem IoT tanpa batas. Ini memfasilitasi penambahan perangkat dengan lancar tanpa mengurangi operasi yang ada. Penerapan di berbagai skala dari implementasi kecil seperti rumah pintar hingga skala besar seperti kota pintar. Teknologi jaringan yang dapat diskalakan memenuhi kebutuhan berbagai tingkat dan kompleksitas. Kemudian efisiensi dan dalam pengolahannya di sini dengan skalabilitas yang baik, pengolahan jaringan yang menjadi efisien karena infrastruktur dapat diatur dan diperluas dengan mudah. Contohnya adalah smart city ya, jadi jaringan kota pintar menggunakan teknologi jaringan yang diskalakan untuk mengelola berbagai perangkat seperti sensor lalu lintas, lampu jalan pintar, dan pengolahan limbah. Nah, ini. Nah, mungkin kita ambil yang dari kecil-kecil dulu, misalnya pengolahan limbahnya dulu gitu ya, atau jalan pintarnya dulu seperti penerangannya gitu ya. Nah, kinerja yang andal dan cepat. Nah, salah satu nilai utama teknologi jaringan dalam konteks IoT ini adalah kemampuan untuk menyediakan kinerja yang andal dan respon yang cepat, mendukung pertukaran data yang efisien antar perangkat. Kemudian untuk keuntungan kinerja yang andal dan cepat ini adalah respon tepat waktu tadi, pertukaran data lancar, kemudian konsistensi operasional. Jadi teknologi jaringan yang andal ini memungkinkan perangkat IoT merespon perintah atau situasi dalam waktu nyata, contoh mobil otonom, perlu merespon lingkungan sekitar dengan sangat cepat untuk keselamatan. Kemudian jaringan cepat ini dan andal ini memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan minimalisasi jeda, mendukung aplikasi yang memerlukan aliran data yang terus-menerus. Kemudian konsistensi operasional ini adalah kinerja yang ada menjaga perangkat IoT ini tetap beroperasi secara konsisten tanpa gangguan penting dalam lingkungan yang membutuhkan pengawasan terus-menerus. Nah, ini contoh penerapannya yaitu untuk sensor medis dalam lingkungan rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan andal untuk memantau pasien yang dan mengirimkan data vital secara instan. Tantangannya ini dalam jaringan IoT ini adalah latensi dalam transmisi data, kemudian kemampuan data dan privasi data, interoperabilitas perangkat, kemudian pengelolaan jaringan yang kompleks. Nah, di sini inovasi dan pengembangan integrasi 5G untuk konektivitas super cepat, kemudian pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik dan penggunaan ala AI ya, jadi untuk pengelolaan jaringan yang kompleks. Nah, seperti itu. Nah, masa depan IoT dan teknologi jaringan itu meningkatkan jumlah perangkat terhubung, pengembangan jaringan 9G. Wah, ini sudah yang nanti tahun berapa ya? 5G aja belum ini ya, belum semuanya.
lebih banyak inovasi dalam keamanan dan privasi. Sekian dari saya, ya. Kita berjumpa lagi besok di materi sensor dan aktuator ya. Nanti yang tugasnya akan saya sertakan di Adlink ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.